Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang di kelas bawah dan Bapak Ibu yang di VIP, ini sekarang pengajiannya 3 golongan. Yang 2 golongan rendahan, yang 1 golongan VIP yang lenggah di atas, itu VIP namanya. Saya berharap semoga semuanya bisa memahami bahwa kita itu sama rata, semua di bawah semuanya. Jangan ada yang merasa di atas. Baik bapak maupun ibu-ibu, diharapkan semuanya turun ke bawah agar kita mempunyai kesamaan. Karena di bawah masih cukup panjang, apalagi yang kakung, ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya orang yang kafir. Kenapa dikatakan penjara? Ya karena kita punya aturan, semuanya punya aturan. Ya, yang tadi saya katakan, kalau satu di bawah, ya semuanya di bawah. Ini aturan. Kalau ada yang pengen atau merasa hebat, ya silahkan duduk di kursi. Ini saya dilalah ada contohnya gitu ya. Dilalah ada contoh realnya. Kalau sekarang saya duduk di kursi, itu karena apa? Karena biar panjenengan tidak banyak yang ngantuk. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja kajian kita. Aturan Allah Subhanahu wa taala itu ketat sekali dan banyaknya luar biasa. Sampai bibir saja diatur, sampai jari tangan ini aja ada aturan. Boleh enggak di dalam agama Islam nuding orang pakai jari? Tidak boleh, kamu nggak boleh.
Urusan bibir harus selalu senyum. Iya. Lo merengut itu dilarang di dalam agama. Penjara apa? Banyak aturan. Sekitar jam 12 kita harus sholat zuhur. Sekitar jam 3 harus sholat asar. Sekitar jam 6 harus sholat maghrib. Sekitar jam 7 harus sholat isya. Sekitar jam setengah atau jam 4 kita harus sholat subuh. Itu aturan. Ada enggak aturan semacam itu untuk orang kafir? Tidak ada. Yang namanya uang itu ada aturan. Boleh enggak ibu-ibu ini yang tahu? Misalnya Bu Bintoro sedang ngenyang pisang di Sumberan misalnya. Satu ribu Bintoro sudah mengatakan 30.000 misalnya. Ini pisang Ambon gede-gede banget. Kemudian saya datang, si tukang pisang belangan mengatakan tidak boleh. Kemudian saya mengatakan, tak tuku nyong 35. Boleh enggak? Tidak boleh. Enggak boleh ngerebut tawar menawarnya orang. Itu aturan. Siapa di antara panjenengan yang pernah dipenjara? Ada? Pak Anang katanya sudah dulu. Enggak, Pak Anang itu nengok gitu. Di penjara pun juga semacam itu. Diatur jam sekian begini, jam sekian begini. Tidurnya diatur, semuanya diatur. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Agar apa kita mau mengikuti aturan Allah? Satu, agar hidup kita teratur. Ya seperti misalnya di panti. Di panti kalau tidak ada aturan dari Ustadz Muadzin, wah berantakan. Wong diatur aja kadang-kadang ada yang melanggar kok. Iya enggak anak putra? Iya. Anak-anak datang maksimal, misalnya itu kalau pulang perpulangan tuh maksimal sampai di sini jam berapa? Ya? Sebelum maghrib hari Ahad pun sudah harus ada di asrama. Ada nggak yang datangnya ba'da isya? Ada yang nggak yang datangnya besok paginya? Ada. Segitu sudah diatur. Nah, kalau tidak diatur, pulangnya Ahad pon depan. Ya. Allah mengharamkan korupsi. Ada nggak orang korupsi? Banyak. Segitu sudah diatur, sudah diharamkan. Apa ultimatumnya? Apa ancamannya? Ancamannya neraka. Orang nggak peduli dengan urusan neraka. Banyak orang Islam yang tiru-tiru orang kafir. Diatur sholat, ada yang tidak sholat. Disuruh jujur, ada yang khianat. Disuruh menepati janji, ada yang mengingkari. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kita ini berlomba-lomba
Di dalam surat Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Berlomba-lombalah kalian. Saya sering ngamati ibadahnya Pak Anang. Dan saya pernah mengatakan Pak Anang dalam hal ini lebih baik daripada saya. Saya tidak mau kalah. Apalagi ibu-ibu musola, hebat-hebat sekali ibadahnya. Saya lumayan ketularan. Ya. Ada adik panti berlomba-lomba. Bukan hanya dalam urusan ibadah, tetapi urusan kebaikan. Kadang-kadang saya sok belirak-belirik kalau panjenengan sedang memasukkan uang ke dalam kotak amal. Ada yang memasukkan uang 2.000, saya batin kalah karunya. Ada yang memasukkan uang 20.000, saya kalah. Ada kalah, ada menang, itu adalah hidup. Ada persaingan, tetapi dalam artian positif. Aturan laki-laki dengan aturan wanita beda. Contohnya apa? Contohnya dalam urusan sholat. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, afdhalus sholah, sebaik-baik sholat, sholatur rajuli fi baitihi, sholatnya laki-laki di rumahnya. Saya ulang. Ini untuk bapak-bapak, mas-mas. Sebaik-baik sholat adalah sholatnya laki-laki di rumahnya. Ngedingin kecuali ini kak, main tenang dulu, main ada yang ayem, alhamdulillah yang nang omah terus gitu. Illal maktubah, kecuali yang wajib. Yang wajib ada berapa mbak? 5. Yang wajib sebaik-baik laki-laki adalah sholatnya di masjid. Saya mau rembukan sama ibu-ibu. Ibu-ibu, ada di antara keluarga panjenengan nyun pangapunten lho. Ada di antara keluarga panjenengan, mungkin bapak, mungkin putra panjenengan, mungkin menantu, yang sholatnya masih di rumah. Jangan dijawab. Bukan jawab semuanya bahaya. Tolong sampaikan, Pak, saya itu ingin mempunyai suami yang soleh, bukan solihah. Karena orang yang sholat wajibnya di rumah hanya wanita. Tapi ini saya tidak membahaskan tentang ada adik panti loh. Ada adik panti itu kalau sholat selalu di asrama. Kenapa? Karena sambil latihan. Latihan menjadi imam, latihan menjadi muadzin, latihan menjadi makmum. Oh, jadi makmum itu tidak gampang. Iya, jadi makmum tidak gampang. Harus sabar betul. Tidak boleh imam baru Allah sudah bergerak, nggak boleh. Saya ngamati di Masjid Al-Mansur, rata-rata orang bergerak ketika imam memberikan komando. Allah sudah langsung rukuk gitu aja. Sami Allah, baru sami'a sudah menyak semuanya. Ya. Ini latihan jadi makmum itu nggak gampang Bapak Ibu. Apalagi menjadi imam. Imam harus membaca selalu nada standar. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ini aturan-aturan dalam penjara dunia itu semacam itu. Terutama ketika sir,
nek jahar semuanya diape-ape iki. Nek jahar semuanya mesti tartil. Tetapi begitu sir rokaat ketiga maghrib, rokaat 3-4 isya, rokaat 1-2-3-4 zuhur dan asar. Ini kalau tidak hati-hati bisa menjadi bisa menjadi sebuah kecelakaan. Ini perlu yang mas-mas dan bapak-bapak tahu, dalam sebuah jamaah maka orang yang pertama kali masuk surga adalah imam, dan yang pertama kali masuk neraka adalah juga kemungkinan imam. Kalau imamnya membaca dari takbir Allahu Akbar, setelah membaca doa iftitah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Terlalu cepat. Membaca Fatihah tidak sekedar membaca, tetapi harus difahami dan dijiwai. Membaca doa rukuk harus dijiwai, membaca doa sujud harus dijiwai. Itu yang namanya khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedang, yang lambat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu setan sudah kemrubut, kesuwen gitu. Dilatih ya mas-mas, jenengan calon imam saleh. Yang diperhatikan adalah satu, membaca Fatihah ketika sir. Dua, membaca doa rukuk harus telesih. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang tidak benar, ini tadi yang benar. Rukuk. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu katsiran thayyiban. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma Rabbana. Tidak, itu salah. Harus ada jeda, namanya tumakninah. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Rukuk. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini mohon kepada mas-mas terutama, karena rusaknya sholat banyak disebabkan karena tidak pahamnya imam menjadi imam.
Gitu. Kemudian mengucap salam. Mengucap salam itu langsung, tidak ada jedanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak boleh Assalamualaikum warahmatullah. Tidak boleh. Harus langsung. Kenapa? Karena diikuti oleh makmum. Kapan makmum menengok ke kanan? Ketika imam sudah membaca salam yang pertama selesai. Boleh juga dua-duanya selesai baru makmum mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika warahmatullah yang pertama, makmum baru boleh assalamualaikum. Atau dua-duanya selesai baru baru makmum membaca salam. Gitu. Paham nggak nih mbak-mbak? Mbak-mbak paham nggak? Yang ngajinya suka ngalamun paham? Saya niteni mbak-mbak itu yang suka ngalamun. Kalau pengajian ada 4 orang selalu ngalamun kalau pengajian gitu. Suwi-suwi liar-liar gitu. Saya sok meh ketularan nih mbak-mbak do liar-liar itu. Ya nyatane subuh kok ya. Iya. Subuh makmnya kurang apa kakean anak-anak putri baca jawabnya kakean. Baik, itu ya sahabat bapak-bapak sekalian, ada di antara panjenengan yang tidak rutin jamaah sholat di masjid? Ada? Jangan dijawab. Saya mengatakan, kalau masih ada yang tidak rutin sholat di masjid, komentarnya apa ya? Jangan meninggal dunia dulu. Gitu aja komentarnya. Bahaya sekali. Karena laki-laki itu persyaratan yang bisa memasukkan seorang laki-laki ke dalam surga itu sholatnya kan 135 kali minimal, 135 kali sehari minimal. Dari mana itu angka itu? Dari 5 kali 27. Di mana angka dari mana angka 27? Dari berjamaah di masjid. Lah, kalau wanita, apakah wanita harus sholat di masjid? Tidak. Lebih bagus mana sholat wanita di masjid dan di rumah? Lebih bagus di rumah, terutama bagi yang masih muda. Yang sudah tua dan tidak menarik lagi, silahkan ke masjid. Iya, gitu. Emang gitu kok pedomannya kok. Kalau masih muda, sebaiknya sholatnya di rumah. Gitu. Kenapa anak panti kalau subuh mesti ke masjid? Ya sih peteng orang nono sing weruh gitu. Ya Mbak ya. Ya. Ada lagi tentang masalah salat jamaah untuk laki-laki? Saya kira cukup itu. Yang kedua, ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah berbeda materinya, beda materinya. Idza dakhalta ala marid famurhu falyad'u laka fa inna du'aahu kadu'ail malaikah. Ini sering kita lupakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau panjenengan nengok orang sakit,
Jangan lupa satu, jangan lupa. Minta didoakan oleh yang ditengok. Saya kemarin lupa banget ketika Bu Ridhowi, saya besuk ke Bu Ridhowi, saya lupa minta didoakan oleh Bu Ridhowi. Saya biasanya padahal telaten itu, nengok kemudian minta didoakan. Bagaimana cara minta didoakan? Apakah Bu kalau didongake tah gitu? Terlalu kasar itu. Kita yang mendikte. Bu, Pak, saya mohon didoakan ya. Semoga saya selalu sehat, umurnya panjang. Semoga rezeki saya rezeki yang berkah. Semoga anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Gitu Bu, bareng. Itu setelah kita berdoa untuk beliau. Kalau diurutkan begini caranya. Ini nanti tergantung dari panjenengan. Bu, sampun cekap kalau pada nyon pamit, mugi-mugi panjenengan enggal dangan Ibu. Mboten supe pilih gerah menika maghfirah saking Allah. Mugi-mugi gerah panjenengan dados naha maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Dosa panjenengan dipun resiki dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih Bu, kepareng lan datanipun kula nyuwun didongaaken nggih Bu. Mugi-mugi kula tansah kaparingan berkahipun Allah. Anak-anak sami saleh dan salihah dan sebagainya. Jadi kita yang mendiktikan, yang sakit cukup mengamini saja. Gitu. Jangan lupa itu Bapak Ibu. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa inna du'aahu kadu'ail malaikah. Karena doanya orang sakit itu setingkat dengan doanya malaikat. Ya. Makanya ada orang yang lebih milih mana? Panjenengan sakit dengan sehat. Yang jujur, yang milih loro. Lah kenapa? Nek loro ke yang iso dikir terus diampuni dosa nih nek yang sehat lah neko-neko banget meripati dosa, cangkeme dosa gitu. Pikirane yo melu dosa gitu. Tapi tentu panjenengan milih mana Ibu, sehat atau sakit? Ya milih sehat lah. Milih sehat. Sakit itu mahal, sehat itu mahal. Saya punya teman kemarin sakit 6 hari operasi, habisnya 22 juta. 6 hari 22 juta. Itu harga sehat itu. Panjenengan sudah berapa bulan sehat? Dibagi 6 ping 22 juta. Iya kono darane ora sugih apa dhewek iki. Kita ini sugih banget loh. Ya. Jadi Ibu dan Bapak yang saya hormati, sekali lagi, kalau kita nengok orang sakit, jangan lupa mohon didoakan. Apalagi yang sakit adalah orang soleh dan solihah. Ya. Itu terutama itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa siapa yang menengok orang sakit begitu keluar dari rumah sudah diiringi oleh 70.000 malaikat mengiringinya sampai selesai dia menengok orang sakit, dan didoakan oleh malaikat dengan 2 doa. Allahumma arhamhu,
Allahumma ghfir lahu. Sepanjang perjalanan Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu. Terus. Dan doa malaikat tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Kenapa malaikat doanya tidak pernah ditolak? Kenapa? Al-Quran yang mengatakan la ya'sunallah ma amarahum bih. Malaikat tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mentaati apapun perintah Allah. Maka panjenengan yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah melakukan perbuatan dosa, tidak berbohong, tidak berkhianat, selalu jujur, hatinya bersih, itu kalau berdoa Masya Allah sangat makbul, baik untuk diri sendiri ataupun doa untuk orang lain, apalagi untuk anak-anaknya, apalagi untuk ibunya, apalagi untuk suami, apalagi untuk kedua orang tuanya. Itu sangat makbul. Jadi terkabulnya doa kita ini banyak ditentukan oleh ketaatan dan kebersihan hati kita. Makanya kita sering kali mempelajari bapak-bapak dan ibu-ibu, satu penyakit yang sulit sekali dihindarkan, yaitu penyakit hasad. Hasad itu apa, Bu? Benci, dengki, iri, dendam, sakit hati. Itu adalah penyakit-penyakit yang paling sulit dihilangkan dan paling memakan pahala kita. Di antaranya adalah senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Masya Allah. Ini sudah zaman Android, masih SMS saja. Apa itu? S senang, SM melihat, S susah. Senang melihat orang susah. SMS yang kedua, senang melihat orang senang. Susah melihat orang senang. Gitu. Ini HP-nya sudah Android semuanya, gini SMS, wah ikat biyen kena ngopo sih gitu. Ya. Baik. Pelajaran yang ketiga. Idza wudi'al janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihatan qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai'in illal insan walau sami'ahu la sa'iqa. Ini pengetahuan untuk kita bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika panjenengan bapak-bapak memikul jenazah, ketika jenazah itu sudah diangkat, mungkin dipikul, mungkin dimasukkan ke ambulan, sesungguhnya jenazah itu berteriak-teriak. Bagi orang yang soleh, orang ini berbisik, tidak teriak. Qaddimuni, segera pertemukan aku dengan kenikmatan. Orang yang soleh mengatakan semacam itu.
qaddimuni, segera pertemukan aku dengan kenikmatan. Tetapi orang yang tidak soleh, tidak solehah, mengatakan ya wailaha, celaka, aina tadhabuna biha, mau dibawa kemana aku, dengan teriakan yang luar biasa kerasnya. Namun untungnya teriakan itu tidak didengar oleh manusia yang lain. Walau sami'aha la sa'iqah, kalau ada orang yang bisa mendengar teriakan jenazah ketika diangkat dibawa ke kubur, la sa'iqah, maka orang itu akan pingsan. Saking ceritanya, saking mengerikannya. Inilah mengapa manusia harus mengikuti aturan-aturan Allah, karena Allah toh akhirnya yang menjadi tumpuan harapan kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tetapi ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang tidak suka mendengki kepada orang lain, orang yang tidak SMS senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini panjenengan terlalu banyak bergaul dengan orang-orang pengajian. Ada yang mengira bahwa tidak ada orang yang SMS. Oh, banyak ibu bapak. Yeah. Ada orang yang meriang karena tetangga. Yeah. Allah. Nek dong pas bodoh itu loh. Tetangga sebelah putrane do bali nganggo mobil kabeh, putra papat nganggo mobil kabeh, mobilnya api-api mangati. Tetangga eleh paling-paling rentalan. Iya. Ketika putra putri panjenengan wisuda, itu ada yang kemerokok. Alah paling-paling jurusan yang kaya ngono wae omok temen gitu. Sapa sing omok gitu. Ya. Ketika kita mengetahui bahwa putri dari Ustadz Ma'adzin sekarang menjadi hafidhah, itu tidak semua orang senang. Siapa yang hafidhah ya? Ada nggak, hadir nggak nih? Oh iya. Masya Allah gitu. Nah, siapa yang senang? Dia orang beriman. Yang tidak senang bukan orang yang beriman. Orang yang melihat senangnya orang lain kok susah bukan orang beriman. Hati-hati loh ibu-ibu, ini urusan hati. Urusan hati. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jangan dikira bahwa yang namanya ibadah itu hanya sholat. Oh tidak. Yang namanya ibadah itu jenguk orang sakit, bukan hanya itu, bukan hanya takziah, tetapi pengelolaan hati harus dijaga. Gitu. Ya. Baik, dah. Sekarang pelajaran keberapa? Keempat.
Enggak usah. Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Pada suatu hari ada keponakan saya mengatakan pada saya, Om, itu di kuburan kok maesannya enggak dikasih nama sih, mbok dikasih nama. Saya mengatakan jangan, bisa menimbulkan fitnah. Siapa di antara panjenengan yang belum pernah berbuat dosa jariah? Mau dengar dosa jariah? Dosa yang mengesan orang lain banyak. Dosa yang menyebabkan orang lain cerita. Contoh, nek ngomong ora ditoto nyinggung atau tidak nyinggung, sing penting ngomong, hati-hati. Itu dosa jariah. Ya, saya nggak berani mencontohkan karena hampir semua kita melakukan. Hati-hati di dalam berbicara. Saya sudah hati-hati aja ada orang sakit hati kok. Hati-hati. Terutama sing seneng guyon. Kadang-kadang tanpa dikontrol bicaranya menyinggung orang lain. Karena kita harus berbicara empan papan. Saya kalau berbicara dengan Pak Endro beda dengan cara saya berbicara dengan Pak Anang. Beda dengan cara saya berbicara dengan Pak Ahmad. Beda dengan saya berbicara dengan Bu Baryatun. Saya berbicara dengan Bu Narto selalu guyon. Iya. Tetapi saya dengan Bu Muhimah nggak berani guyon. Selalu serius. Begitu. Ada tempat-tempatnya. Jangan serambah uyah. Kabeh jak guyon. Oh, tidak bisa. Saya berbicara dengan Pak Bagio, lihat situasi juga. Pak Bagio itu bisa serius, bisa guyon. Tapi hati-hati. Gitu. Apa yang saya maksud? Kita itu tidak bisa dicintai oleh setiap manusia. Makanya Rasulullah SAW tidak memerintahkan manusia yang meninggal dunia nisan ya namanya ya. Nisannya diberi nama, tidak dianjurkan itu. Ada seorang ziarah ke kubur, kemudian melihat ada tulisan Ahmad Haris Soeharto. Oh, Pak Haris ini meninggal tahun 2026 bulan Februari tanggal 10. Terus bilang sama temannya, ini yang kenal lagi karo Pak Haris iki. Biyen wis tau nyong loro mat atine gara-gara Pak Haris. Nah kan, dosa jariah itu. Kalau itu nyata, saya belum memohon ampun pada Allah, orang ini berdosa, dosanya sama dengan dosa saya. Masuk ke dalam alam kubur saya. Itu namanya dosa jariah. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, ini terutama untuk ibu-ibu. Biasanya ada orang mengatakan ibu-ibu tuh suka ngelendengi wong.
Betul ya? Betul nggak sih Bu? Ibu-ibu itu tanpa sadar sering gelendengi wong. Iya. Nah, tetapi saya mengingatkan, jangan pernah gelendengi orang yang sudah meninggal dunia. Ini larangan keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah gelendengi orang yang sudah meninggal dunia, sejelek apapun, bahasanya sekeparat apapun. Jangan pernah digelendengi. Sesakit hati kita, jangan pernah gelendengi orang yang sudah meninggal dunia. Karena apa Ibu? Gelendengi orang hidup saja belum tentu kita bisa masuk, bisa minta maaf. Panjenengan semuanya pernah boan, tapi pernah gelendengi Gibran. Gimana cara kita meminta maaf? Iya, kita semuanya pernah gelendengi Jokowi. Masya Allah. Ini akhir-akhir ini semua mulut mengucapkan Syahroni. Ya. Membahas Syahroni. Ya. Segitu orang hidup, apalagi orang yang sudah meninggal dunia. Maka wanti-wanti jangan sampai kita keceplosan membahas orang yang sudah meninggal dunia sejelek apapun. Kalau yang sudah keperucut itu apa? Mbak, keperucut itu apa Mbak? Keperucut. Ini mbak-mbak ini tak latih bahasa Jawa sing unik-unik, bengong. Ya. Terlanjur segera tututi dengan istighfar, astagfirullah. Segera. Nggih. Wa idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apabila kita keperucut melakukan perbuatan keliru, dosa, maka segera memohon ampun kepada Allah, maka Allah segera memberikan ampunannya. Tetapi kalau sampai nginep, beda lagi, gitu kan. Dulu pernah kita contohkan, mas, di panti ada chat nggak? Ada chat nggak? Sisa chat. Ada? Oh, nggak ada sih. Saya pengen praktek, nggak ada. Siapkan serbet, kuas cat, kemudian dileletkan di keramik, gitu, langsung dihapus, hilang, terhapus. Leletkan ke keramik, tunggu sejam atau besok pagi, sudah nggak bisa dihapus. Menghapusnya harus ekstra, itu harus menggunakan khosroan atau silet atau cutter dan lain sebagainya. Demikian pula dosa kita. Demikian pula dosa kita. Gitu. Ya, maka ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, banyak-banyaklah kita beristighfar. Lo istighfarnya apa? Astaghfirullah. Ada? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bisa?
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa? Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Banyak doa lafaz-lafaz istighfar itu. Banyaklah. Untuk apa? Karena kita manusia. Loh, kenapa kalau manusia? Al-insan makhalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Loh, kalau kita memikirkan awak diri kita sendiri, kaya-kaya dhewek iki ora tau duwe dosa kok. Bahkan ada orang ngobrol spontan, nek yang insyaallah dosane sithik lah. Umpamane mati ya insyaallah diapura lah karo Gusti Allah. Emang Gusti Allah apane sih? Li'e apa? Gitu. Ya. Yeah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, apa yang harus kita lakukan selama kita di dalam penjara ini? Ya. Emang tahu siapa namanya? Haka. Haka emang pernah di penjara, Haka? Belum. Kata bapak sudah. Di penjara 5 tahun. Umur 5. Yeah. Kita di penjara bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan merasa bebas. Kita terikat. Kita harus selalu mengukur. Berbicara diukur. Batin itu terutama yang paling parah itu batin kita. Loh, Rasulullah SAW ngelamun itu nggak sembarangan melamun. Berandai-andai itu nggak boleh. Umpamane ya alun-alun kewek nyong nyur tak kaplingno ya. Kayak idai nek semeter 50 juta payu lho. Kayak pirang kapling ya boleh nyong duit akeh pol. Yakin umpamane dadi duit kabeh. Ini jamaah pengajian malam Jumat tak aturi 100 juta kabeh. Kabeh tak aturi 100 juta kabeh. Biar duit saya habis gak apa-apa, gampang ngalamun meneh. Orang ngalamun itu nyun sewu berandai-andai. Mbak-mbak hati-hati loh, jangan suka ngalamun. Ini mas-mas umpamanya yang ngemben tadi jenderal yo. Iya, jenderal itu budin itu orang. Jenderal apa? Budin kan? Iya, jenderal budin, godong budin kopral. Godong budin itu kopral. Lek, Rikan jangan apa lek, kopral. Din, Rikan duwe jenderal apa ora? Itu kalau di desa gitu obrolannya. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak usah suka ngalamun. Orang itu kalau suka ngalamun, maka nanti jadi omongannya tinggi sekali sesuai dengan lamunan. Nyur senenge ngarang. Biyen li'e nyongke paling sugih nang Kaliwiro. Biyen saiki paling miskin. Tidak, jangan membiasakan berbohong disebabkan karena lamunan dan munculnya kesombongan.
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik semuanya, yuk kita sadari bersama-sama bahwa semuanya ini sementara. Adik-adik jangan lupa loh, jangan lupa. Ini menyedihkan memang omongan ini. Panjenengan di panti itu sementara. Ini yang putri 5 orang hanya tinggal setengah tahun ya. Iin, siapa lagi? Yumna, Elva, Elita, Iva, Siva. Mana Siva ya? Iya, Siva. Hanya tinggal 5 bulan loh. Yang putra tinggal 5 bulan siapa? Muslimin. Siapa namanya yang mana? Oh, Fajrin. Muslimin karo Fajrin tinggal 5 bulan. Terus siapa? Rehan. Ya, 3 orang atau 4. Ya, ini calon yang akan tamat berarti 8 orang. Nek lulus. Tapi nggak ada zaman sekarang ujian kok mesti lulus, ya gumun banget. Padahal namanya ujian itu antara 2 kemungkinan, lulus dan tidak lulus. Iya, gitu. Sekarang ada istilah anak nggak naik nggak sih? Ada. Kita orang tahu loh. Saya dulu sekolah nggak naik 2 kali. Iya. Bukan karena bodoh, bukan karena bodoh, cuma nggak bisa nggarap soal. Itu menyebabkan saya nggak naik dulu. Bukan karena bodoh, tetapi karena nggak bisa nggarap soal. Ya akhirnya saya nggak naik. Di dunia bapak-bapak, ibu-ibu, di dunia sementara. Itu tadi saya mengatakan mbak-mbak yang tinggal 5 bulan, mas-mas yang tinggal 5 bulan. Hati-hati ibu-ibu yang tinggal 1 bulan, bapak-bapak yang tinggal 2 bulan. Kemungkinan itu ada saja wong. Saya jadi teringat dengan Pak Safrudin ya bapak ya, pinter saya Pak Safrudin ya, Jitu Utama itu. Hari Rabu masih sehat walafiat. Hari Senin hari Kamis sakit dibawa PKU, dirujuk ke Purwokerto, di perjalanan meninggal dunia. Iya, padahal Pak Safrudin itu jangan nggak ngantuan blas loh. Lah panjenengan sing ngantuan saya cepet mbak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira ini pelajaran kita malam hari ini. Sudah jam 9 persis. Mungkin ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Ya. 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 Ada yang membaca tahiyat awal, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahu akbar. Ada yang sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahu akbar. Ada yang membaca sampai dengan innaka hamidum majid. Itu tahiyat awal.
Sekarang kita mengikuti tarjih. Tarjih sampai innaka hamidum majid. Kenapa tarjih mengikuti sampai innaka hamidum majid? Karena hadis Bukhari Muslim menjelaskan sampai innaka hamidum majid. Yeah. Kemudian khusus untuk tahiyat akhir ada bacaan selanjutnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru assalamualaikum itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasai. Hadis sahih. Nggih, gitu. Nggih, sampun nggih? Nggih. Yang lain? Bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Insyaallah Kamis depan, yaitu Kamis Pahing, yang akan mengisi adalah Ustadz Kusdan Dawami. Gantian dengan saya seharusnya Jumat yang akan datang. Ustadz Kusdan mau tindak ke Jogja, hari ini di Jogja ya Pak ya. Pak Rudi mana Pak Rudi? Ya, di Jogja, iya. Gitu. Oh ya, tadi Pak Rudi saya mohon maaf. Yang duduk di sebelah situ saya berharap semuanya duduk di bawah. Gitu aja. Tadi Pak Rudi terlambat sehingga tidak mengetahui. Ya biar setingkat lah, jangan gitu. Loh, saya mengatakan begini, ini sudah saya rancang lebih dari 1 selapan loh. Ya, gitu, nggak nyaman sekali, gitu. Dan potensi ngobrolnya tinggi sekali. Kalau mengisolir diri itu ngobrol, akhirnya tidak mendengarkan pengajian. Okay. Sehingga melu pengajian 5 tahun ya orang ono isine apa-apa. Tetap aja gitu. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, saya mohon maaf apabila ada salah dan keliru atau kata-kata yang tidak disenangi dan menyakiti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.